Renungan Harian Katolik, Senin 11 Juli 2022. Mengapa ada persembahan dan doa yang belum bisa diterima Allah? Tuhan adalah nomor satu di dalam hidupku. Bacaan pertama dari Kitab Yesaya dan Injil Suci menurut Matius. Dimohon membaca dari Kitab Suci. Renungan bacaan pertama. Mengapa ada persembahan dan doa yang belum bisa diterima Allah? Persembahan dan doa siapa yang belum bisa diterima Allah? Allah belum bisa menerima kurban persembahan termahal sekalipun jikalau orang yang mempersembahkannya tidak bertobat. Sebanyak apapun persembahan, tidak ada artinya jika hidup seseorang masih terus saja berbuat hal yang jahat di mata Allah. Apalagi niat persembahan itu hanya sebagai upaya menyuap Allah agar terhindar dari hukumannya. Hal itu juga berlaku untuk doa. Sebanyak apapun doa, Allah tidak mau mendengarkan jika tidak ada itikat baik melakukan pertobatan. Apa yang Allah utamakan? Jadi yang Allah utamakan adalah kita harus bertobat, membersihkan diri terlebih dahulu sebelum memberikan persembahan atau memohon doa. Allah ingin kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat dan mulai belajar melatih diri berbuat baik untuk sesama kita. Hal itu adalah bukti nyata itikat baik kita, agar kita layak menghadap Allah untuk memohon berkat-Nya. Firman ini sejalan dengan firman Yesus. Jika kita memberikan persembahan, namun masih ada permasalahan dengan saudara kita, kita diwajibkan berdamai dahulu dengan saudara kita itu, baru kembali melakukan persembahan. Renungan bacaan Injil. Tuhan adalah nomor satu di dalam hidupku. Apa maksud, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang? Firman Yesus ini jika dicuplik sampai di sini saja, tidak diambil secara utuh, mengesankan bahwa Yesus kejam. Tentu saja anggapan itu tidak benar. Jadi apa maksud Yesus yang sesungguhnya? Harus dipahami bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Yesus tidak bisa mentoleransi dosa. Setiap orang yang mau mengikutinya, dia harus betul-betul meninggalkan dosa lamanya dan tidak ada tawar-menawar. Pengikut Yesus harus menjadi putih, tidak bisa abu-abu. Di sebuah rumah, bisa saja ada satu atau dua anggota keluarga yang betul-betul bertobat dan mau mengikuti Yesus. Namun mungkin anggota keluarga lainnya menolak Yesus dan masih tetap nyaman hidup dalam dosa. Maka di dalam keluarga itu akan timbul pertentangan. Inilah yang dimaksud Yesus. Ia datang seperti membawa pedang, tegas memisahkan siapa yang mau jadi baik dan siapa yang tetap jahat. Tuhan adalah nomor satu yang harus kita kasihi. Jika kita betul-betul ingin diselamatkan menuju kehidupan kekal di surga, adalah Tuhan yang harus paling kita kasihi. Dialah yang menjadi prioritas nomor satu di dalam hidup kita. Kita tidak boleh lebih mengutamakan diri sendiri, pasangan, keluarga, saudara, apalagi harta, daripada kepada Tuhan. Kita tidak pernah meminta hal ini terjadi, namun mungkin akan tiba saatnya di mana kita bisa kehilangan anak, pasangan, bahkan nyawa kita sendiri. Kita bisa saja menomorduakan Tuhan dan ingkar akan iman kita kepadanya. Hal ini memang sangat berat.
Jika kita mendapat ujian hidup seperti itu, kita sudah tahu bahwa kita tidak takut kehilangan segala sesuatu, namun tetap setia kepada Tuhan. Berdoalah memohon perlindungan dan uluran kasih-Nya. Kita harus sadar, semua yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan. Jika Tuhan ingin mengambilnya, kita harus ikhlas mengembalikannya. Namun percayalah, Tuhan sudah menyiapkan pengganti atas kehilangan kita, bahkan dengan berkat yang lebih indah. Menyambut hamba Tuhan sama dengan menyambut Tuhan. Siapa sajakah hamba Tuhan itu? Mereka adalah semua orang yang bekerja melayani Tuhan, yaitu semua orang yang mengikuti jalan Tuhan dan menjadi terang dan garam bagi sesamanya. Contohnya, para nabi, pastor, pendeta, dan semua orang yang ikut pelayanan gereja, dan semua orang yang tergerak hatinya menjadi saksi Kristus. Jika seseorang menyambut hamba-hamba Tuhan itu dan mendengarkan mereka, orang itu sudah menyambut Tuhan yang mengutus mereka. Bahkan hal sederhana, memberi segelas air minum kepada hamba Tuhan yang sedang haus, orang itu tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan sangat menghargai hamba-hambanya. Marilah kita bersemangat, ikut andil dalam pekerjaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bertobat dan membersihkan diri terlebih dahulu sebelum kami memberi persembahan atau memohon doa-doa kami. Kami mau melayakkan diri sebelum menghadap-Mu. Kami akan berusaha selalu menempatkan-Mu menjadi nomor 1 di dalam hidup kami. Bantulah kami ya Tuhan, dan kuatkanlah kami. Dan kami mau menyambut dan membantu para hamba-Mu dalam melaksanakan tugas mereka. Amin.